Halo guys, ini adalah episode terakhir dari series Drakor Reborn Rich. Bagi kalian yang baru mampir, silahkan klik link episode sebelumnya yang ada di kolom deskripsi biar paham alur ceritanya. Episode ini dimulai dengan Dojun yang saat itu menghadiri rapat para dewan untuk memutuskan apakah Sunyang Card akan ditutup atau tidak. Karena diketahui di episode yang lalu kalau Sunyang Card mengalami krisis keuangan yang sangat hebat akibat para nasabah yang semena-mena dalam menggunakan kartu kredit mereka. Dan semua dewan pun berdebat antara harus tetap dibuka atau tidak, karena pemerintahan saat itu tidak mau ikut bertanggung jawab atas kelalaian dari pengelolaan Sunyang Card. 청와대가 책임질 겁니까? 영업 정지면 바로 부도를 책임은 금융감독기관이 져야죠. Di saat semua orang lempar tanggung jawab ke sana kemari, dan walaupun Sunyang Card sudah bukan milik Dojun lagi, nyatanya Dojun saat itu bersedia untuk menanggung semua kerugian yang dialami oleh Sunyang Card dan membayar hutang-hutang para nasabah yang nunggak. Namun dengan syarat bahwa pemerintah harus memberikan modal pinjaman kembali kepada para nasabah yang sudah lanjut usia dengan ekonomi di bawah rata-rata. Tentu syarat itu dilakukan Dojun agar orang tuanya bisa melanjutkan hidup di saat krisis ekonomi yang berkelanjutan itu. 저희 미라클도 책임을 다하겠습니다. 그들에게도 패자부활전. Keesokan harinya di peringatan 1 tahun kematian pimpinan Yang Chul, Dojun yang juga hadir di sana lantas menghampiri Yungki yang sedang bingung bagaimana caranya melunasi hutang-hutang Sunyang Card. Yang tanpa diketahui, nyatanya Dojun sudah melunasi hutang-hutang tersebut dan berhasil mengambil alih Sunyang Card, begitu juga dengan 2% jaminan saham dari Sunyang Corporation milik Dungki. 순양 카드가 곧 정상화될 것 같다는데. 순양 카드 채권단이 마지막 회의를 끝냈다고 연락받았습니다. 그럼 네. Yang ternyata alasan Dojun waktu lalu meminta bayaran sebesar 1,6 miliar dolar dari Dungki dan juga 1,6 miliar dolar dari Yungki adalah agar Dojun bisa menebus semua hutang-hutang di Sunyang Card. Dan dengan begitu, maka Sunyang Card tetap menjadi milik Dojun, begitu juga dengan saham jaminan milik Dungki, yang artinya kalau di total-total dari saham Sunyang yang waktu lalu diberikan oleh neneknya sebesar 17%, ditambah saham milik Dungki 2% dan juga sahamnya sendiri yang ada di Sunyang Card, maka di saat itu juga Dojun pun berhasil mengambil alih Sunyang Corporation menjadi miliknya secara utuh. 처음부터 이럴 작정이었어. 어? 카드사 채무를 나와 동기 사이를 갑니다. 가나보지. 있어. 그것도 2번씩이나. 갑니다. 너 이 자식. Di sisi lain, Chang Jai yang saat itu sudah menjadi Menteri Kehakiman, ia lantas mengadakan konferensi pers untuk menyatakan bahwasannya siapa saja yang berusaha melakukan suap menyuap di bidang politik, maka dia dan jajaran jaksa lainnya akan menindak tegas tanpa tebang pilih. Yang ternyata statement Chang Jai saat itu adalah untuk membuktikan bahwasannya Sunyang Group melakukan suap dana ilegal kepada calon presiden kala itu. Ya, karena memang sudah sejak dahulu Sunyang Group selalu memberikan bantuan dana ilegal kepada kandidat calon presiden yang mereka unggulkan. Dan benar saja ketika Yungki dan keluarga Sunyang lainnya meminta bantuan kepada Chang Jai untuk menutup kasus suap yang melibatkan Sunyang, Chang Jai tetap teguh dengan pendiriannya bahwa dia tidak akan tebang pilih dalam menegakkan hukum yang adil di Korea. 네, 우리 식구들한테 그 정도는 해줘야 되는 거 아니야? 예외를 둬? 검찰 수사의 공정성은 그날에게 성역 없이 수사하라고 검찰의 수사 지휘권까지 행해. Namun bukan hanya keluarga Sunyang yang mendapatkan masalah dari kejaksaan. Ternyata Dojun juga mendapatkan masalah dari kebijakan Chang Jai tersebut, di mana Dojun dinyatakan sebagai tersangka atas kasus suap yang juga kepada salah satu kandidat presiden, dan yang melaporkan hal tersebut adalah Dungki. 내가 괜히 할 얘기가 좀 있는데 큰아버지라는 사람이 조카한테 몹쓸 인연이나 맺게 하고 말이야.
Ternyata Dongki melaporkan Do-jun karena waktu lalu dia ikut membantu Do-jun untuk memindahkan dana-dana ilegal tersebut menggunakan orang kepercayaan dari Sunyang Group setelah Do-jun menerima pembayarannya atas Sunyang Card waktu lalu. Dan ternyata pihak kejaksaan juga menemukan sebuah bukti rekaman di mana saat itu asisten kepercayaan Do-jun yang terlihat sedang memindahkan uang milik Do-jun waktu lalu, di mana kejaksaan menganggap uang tersebut adalah uang ilegal yang Do-jun gunakan untuk menyuap salah satu kandidat calon presiden. Namun nyatanya kejaksaan belum dan tidak bisa membuktikan bahwasannya tuduhan mereka kepada Do-jun itu adalah benar. 부인할 수 없는 증거. 하인석 대리 역시 지금 소환 조사 중입니다. 하인석 대리가 그렇게 말했습니까? 내가 강거문한테 대선자금 전달을 지시했다고요? Dan karena pihak kejaksaan tidak dan belum bisa menemukan bukti yang konkret untuk menjerat Do-jun atas tuduhan suapnya, Min Young sebagai jaksa yang menangani kasus Do-jun pun setiap hari terus berusaha mencari bukti-bukti tersebut. Hingga pada akhirnya ada seseorang yang saat itu mau memberikan informasi yang valid kepada kejaksaan atas bukti rekaman CCTV yang kejaksaan punya, dan orang itu adalah asisten kepercayaan Jin Dongki. 제가 부탁했습니다. 미라클 진도준 이사 수행비서에게 지시를 했다고요? Namun ternyata keterangan yang ia berikan bukan mengarah kepada Do-jun, melainkan dia mengatakan bahwa yang mereka lihat di rekaman CCTV itu bukanlah dana taktis milik Do-jun, melainkan milik atasannya Jin Dongki. Ternyata asisten kepercayaan Jin Dongki sengaja membocorkan informasi tersebut karena ia dendam dengan Jin Dongki yang waktu lalu telah memecatnya secara tidak hormat. Dan asisten Jin Dongki ini juga memberikan bukti-bukti lainnya untuk memastikan apakah ucapannya benar atau tidak, yang setelah diperiksa ternyata benar bahwa dana taktis itu bukanlah milik Do-jun melainkan milik Jin Dongki. 영감님 말씀대로네요. 어떻게 하셨습니까? 진동기 부회장 밑에서 외부 용역직으로 100억씩 갖다 바치는 기업 총수들이 Tidak cukup sampai di situ, setelah berhasil menangkap Jin Dongki, Min Young pun mendapatkan bukti-bukti baru lagi, yang dimana salah satu keluarga Sunyang juga kedapatan menggunakan dana ilegal dengan kasus yang sama, yakni suap menyuap kepada kandidat di salah satu partai dengan dana ilegal yang diberikan melalui rekening atas nama orang lain. Dan orang tersebut adalah istri dari Youngki sendiri, yang akhirnya seluruh keluarga Sunyang benar-benar dalam pengawasan jaksa. 어떡하니 성준아? 순양물산이 최근까지 명동 사채시장에 참여. Dan ternyata semua kejadian yang menimpa keluarga Sunyang secara beruntun itu adalah rencana Do-jun sejak awal. Dari menjual Sunyang Card kepada Dongki, meminta bayaran berkali-kali lipat dari Youngki, dan bahkan sampai dana taktis yang Do-jun minta. Yang ternyata semua itu adalah untuk menjebak keluarga Sunyang agar para kejaksaan bertindak dan menangkap satu persatu dari keluarga Sunyang Group. 해법이든 불법이든 못할 게 없는 그런 사람 그렇게 해서 꼭 가져야 해? 순양 경영권? 난 절대 그런 재벌로는 살 수 없다는 뜻이. Namun ternyata Min Young sama sekali tidak percaya dengan alasan Do-jun tersebut, di mana Min Young sudah trauma karena dibohongi oleh Do-jun berkali-kali hanya untuk kepentingannya sendiri. Do-jun yang sudah tidak bisa mendapatkan kepercayaan lagi dari Min Young pun lantas membuat kesepakatan dengannya, di mana Do-jun ingin membuat Min Young percaya kepadanya lagi dengan perantara keajaiban yang akan terjadi di masa depan yang sesuai dengan perkataannya, yaitu bahwa atlet Korea yang ikut di Olimpiade kejuaraan angkat besi akan mendapatkan medali secara berturut-turut dari tahun ke tahun. Dan jika perkataan Do-jun itu terbukti benar, maka Min Young pun harus mau percaya dengannya lagi dan juga harus mau menikah dengan Do-jun. 장미란 선수가 은메달을 따면 우리 결혼도 하자.
Beberapa hari kemudian setelah kasus Sunyang Group mencuat ke hadapan publik, nama Do Jun pun menjadi topik perbincangan para warga Korea di saat itu. Di mana Do Jun yang berhasil memulihkan keadaan ekonomi warga Korea pun mendapatkan simpatik dari penduduk Korea untuk bisa menjadi penerus yang cocok menggantikan pimpinan Yang Chul. Ya, semua itu tentu karena diketahui semua anak-anak dan cucu-cucu pimpinan Yang Chul yang sedang tersandung masalah dan dianggap tidak mampu menjaga keutuhan Sunyang Group untuk kepentingan warga Korea itu sendiri. 제가 말씀드렸죠. 순양 꼭 사겠다고요. Beralih dengan Min Young, di mana saat itu dia dan rekan-rekannya sedang asik melihat siaran televisi, di mana siaran televisi saat itu sedang menampilkan atlet Korea angkat besi yang Do Jun bicarakan waktu lalu. Yang ternyata Min Young pun akhirnya kembali melihat keajaiban dari kata-kata Do Jun, di mana semua ucapan Do Jun waktu lalu terbukti benar, yang akhirnya Min Young pun kembali percaya dengan Do Jun dan bersedia menikah dengannya. 베이징 올림픽에 나갈 땐 그때 우리 다시 만나. 옆에서 뿌리 내리고 살 거야, 민영아. 기다려서 민영. 내가 지금 갈게. Dan setelah semua rencana Do Jun untuk mengambil alih Sunyang Group berhasil, kini Do Jun pun malah mendapatkan bonus yang akan menikah dengan Min Young berkat kembali ke masa lalu. Do Jun pun dengan segera bersama asistennya menjemput Min Young saat itu juga untuk melangsungkan pernikahan mereka. Namun di tengah jalan, Do Jun yang buru-buru pun harus berhenti sejenak karena ada sebuah mobil yang sedang berhenti di hadapan mereka, yang sepertinya pemilik mobil tersebut sedang sibuk dengan teleponnya. Namun tiba-tiba 추월해 갈까요? 뭐 잠시 기다려보죠 뭐. 네. 차에 문제가 생겼나 본데요. Ya, Do Jun pun kembali mengalami kecelakaan persis seperti yang terjadi kepada dirinya dan pimpinan Yang Chul waktu lalu. Dan ternyata, kali ini orang yang membuat Do Jun kecelakaan adalah dirinya sendiri di masa lalu, yaitu Hyun Woo, yang pada akhirnya di sini kita mengetahui alasan tidak adanya data tentang Do Jun di masa depan adalah karena tewasnya ia hari ini yang disebabkan oleh dirinya sendiri. 날 죽인 사람은 그리고 나였다. Namun ternyata lagi dan lagi untuk kesekian kalinya Do Jun ternyata berhasil selamat dari kematian. Tapi kali ini Do Jun selamat bukan dari tabrakan maut yang menimpanya tadi, melainkan Do Jun selamat dari insiden di penembakannya waktu lalu, yang artinya Do Jun malah kembali ke masa depan sebagai Hyun Woo. Biliyor musunuz? İyi olacaksınız inşallah. Ya da adınızı hatırlıyorsunuz. Hareket etme. Dan ternyata diketahui orang yang menyelamatkannya adalah Min Young, dimana dari keterangan Min Young sendiri bahwa Hyun Woo sudah koma selama 1 minggu. Namun 1 minggunya Hyun Woo di masa depan, di masa lalunya Hyun Woo sudah melewati berpuluh-puluh tahun. Dan alasan Min Young menyelamatkan Hyun Woo adalah karena ia yang membutuhkan kesaksiannya untuk membantu kejaksaan agar bisa mendakwa Jin Young Ki atas tuduhan suksesi bisnis yang melanggar hukum dan juga penggelapan dana selama bertahun-tahun. 내 증언이 필요하다고 했습니까? 그래서 국정원 현지 임자인 윤현우 씨 증언이 있다면 Rupa-rupanya Min Young mengetahui soal penggelapan dana di Sunyang Micro yang Hyun cabut hingga menyebabkan dirinya hampir saja tewas karena dana tersebut. Namun saat Min Young membutuhkan kesaksiannya, Hyun malah menolak Min Young dan mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah dan tidak ingin membantah perintah tersebut. Sepertinya Hyun Woo ingin mengetahui sendiri siapa orang yang telah membuatnya hampir tewas. 검사님, 무슨 상황에서든 또 그게 무슨 일이 됐든 나는 오너일가의 지시에는 이유를 묻지 않습니다.
그게 내일이니까. Namun saat Hyun baru saja tiba di Korea yang diantar langsung oleh Min Young, tiba-tiba di bandara Hyun harus dihentikan oleh 2 orang dari kantor kejaksaan bagian timur. Dan mereka mengatakan bahwa Hyun saat itu harus ikut dengan mereka karena ia adalah tersangka atas tuduhan penggelapan dana yang ada di Sunyang Micro. Dan karena Hyun tidak merasa bahwa dia telah melakukan penggelapan tersebut, Hyun pun memutuskan untuk kabur saat itu juga. Ternyata saat itu Hyun berusaha kabur ke rumahnya, di mana saat itu di rumahnya sudah ada orang-orang dari Sunyang Group yang juga mencari dirinya. Hyun pun menunggu mereka pergi dan bersembunyi di luar rumah sambil melihat ayahnya yang kala itu sampai bersujud-sujud kepada orang-orang Sunyang agar tidak menjebloskan dirinya ke dalam penjara. 저 때문에 다른 사람한테 고개 숙이고 그러지 마세요. 끼 앞에. Dan setelah mengetahui dirinya sedang jadi buronan, Hyun lantas menghampiri manajer Kim yang waktu lalu dipecat oleh Sung Jun karena Hyun yang membocorkan dana ilegal yang ada di Sunyang Micro. Hyun kesana ingin mencari tahu kenapa dan siapa yang telah menjebaknya dan membuatnya hampir tewas. Dan ternyata dari keterangan Kim bahwa orang yang menjebaknya adalah Sung Jun sendiri. Rupa-rupanya Sung Jun sengaja membuat Hyun menjadi kambing hitam untuk mengambil dana ilegal tersebut di Sunyang Micro. Alasannya cukup sederhana, karena tidak ada orang yang tahu akan adanya Sunyang Micro dengan dana taktis sebesar itu. Sung Jun pun berniat mengambil dana tersebut untuk acara suksesinya agar dia bisa menjadi pemilik sah dari Sunyang Group. 자네가 순양 마이크로 장부의 존재를 진성 중 우리가 이런 모습으로 만나는 일은 없었겠지. 그러니까 실장님께서 바로잡아 주셔야겠습니다. Dan setelah mengetahui semua kebenarannya, Hyun lantas kembali menghampiri Min Young untuk meminta bantuannya dan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Hyun pun memberi semua bukti-bukti yang ia temukan di Sunyang Micro agar bisa mendakwa Sung Jun. 제가 할 수 있는 일은 여기까지입니다. 순양의 저승사자라는 거 너무 잘 의심 안 합니다. 서 검사님. Di sisi lain, setelah Do Jun berhasil selamat, manajer Kim lantas memberikan kabar tersebut kepada Yi Jun, putri Jin Dong Ki. Dan ternyata Yi Jun ini sudah berkomplot dengan Kim untuk merebut dana yang ada di Sunyang Micro untuk menjatuhkan Sung Jun dan menjadikan dirinya sebagai pemilik tahta yang sah atas Sunyang Group. Namun ternyata manajer Kim ini selain licik, ternyata dia adalah musuh di balik selimut. Karena selain mengabdi kepada Yi Jun, manajer Kim juga mengabdi kepada Sung Jun. Dan di sini kita mengetahui alasan kenapa kematian Do Jun tidak ada yang membicarakannya sama sekali. Bahkan silsilahnya juga tidak ada sama sekali. Yang ternyata semua itu karena manajer Kim lah yang mengubur semua tentang Do Jun, hingga tidak ada satu orang pun yang tahu akan dirinya. 회장 취임식을 며칠 앞두고 돌연 사망한 진양철 회장의 막내 손자 기억나십니까, 부회장님? 제가 있었으니까요. Kembali dengan Hyun, di mana saat itu Min Young berhasil memeriksa semua bukti-bukti yang telah Hyun berikan tentang Sunyang Micro. Setelah diteliti dan ditangani dengan hati-hati, akhirnya Do Jun pun dinyatakan bebas dari status tersangka oleh kejaksaan dan hanya ditetapkan sebagai saksi. Yang akhirnya Hyun pun bisa langsung beranjak pulang ke apartemen lamanya sambil sedikit merawat tanamannya yang sudah tampak layu. Namun walaupun sudah bebas dari segala dakwaan, nyatanya Do Jun masih bingung dengan apa yang terjadi kepadanya. Kenapa dia bisa bermimpi seolah-olah kembali ke masa lalu dan kenapa dia harus dilahirkan di keluarga Sunyang. Do Jun pun berpikir keras untuk bisa menemukan teka-teki tersebut. Dan untuk bisa menjawab teka-tekinya itu, Do Jun pun lantas berkunjung ke kediaman Oh Si Hyun, rekannya di masa lalu, untuk mencari jawaban. 순양에서 왔다고?
Namun ternyata diketahui saat itu Si Hyun sudah tidak lagi bekerja di Miracle Invest. Alasannya masih abu-abu, tapi sebenarnya Si Hyun berhenti dari Miracle Invest sejak Do Jun meninggal. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa Si Hyun datang ke Korea atas permintaan Do Jun untuk membantunya merebut tahta Sunyang Group menjadi miliknya. Jadi sudah jelas setelah Do Jun tewas, Si Hyun pun sudah tidak ada alasan lagi untuk tetap berada di Miracle Invest. 파트너가 세상을 떠났다는 대표님께서 주장했던 가치투자 이론이 사실은 뭐야? 이 나무들 틈에 숨어 살면. Namun saat Hyun mengatakan bahwa dirinya punya motivasi yang sama dengan rekannya di masa lalu, kalau dia ingin mengambil alih tahta Sunyang Group menjadi miliknya, Si Hyun pun akhirnya kembali bersemangat dan memutuskan untuk membantu Hyun saat itu dan kembali ke kantor lamanya yakni Miracle Invest. 이번엔 제 차례입니다. 싸움 날 일도 없을 것 같은데요. 감을 숫자로 증명해 주세요, 대표님. Dan keesokan harinya Si Hyun lantas mendatangi ibu Do Jun, Lee Hae-in, untuk bernegosiasi dengan saham 3%-nya yang ia miliki atas Sunyang Group yang diwariskan oleh Do Jun. Si Hyun lantas meminta Hae-in agar mau memberikan saham tersebut kepadanya dan memberikannya kepada orang yang lebih pantas menggantikan putranya Do Jun. 제대로 쓰실 때가 왔습니다. 하겠어요? Ternyata rencana Si Hyun adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin saham yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat minoritas yang saat itu menjadi korban permainan kotor yang dilakukan oleh Sunyang Group. Dan dengan begitu, Si Hyun pun mulai mengancam Sunyang Group agar pemegang saham minoritas bisa ikut andil dalam pemilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemilik sah atas tahta Sunyang Group selanjutnya. 한국 시장에서 그런 기적을 보고 싶습니다. 집을 소집한 건 이번이 처음입니다. 그래서 미라클의 이 오세연이 돌아온 겁니다. Singkat cerita, sidang atas tuduhan penggelapan dana taktis dan acara suksesi Sunyang Group pun dilakukan, di mana Hyun menjadi saksi atas penggelapan dana tersebut. Pertanyaan demi pertanyaan pun diajukan oleh hakim. Dari kenapa dia menarik dana tersebut, siapa yang memerintahkannya, dan siapa kira-kira orang yang berusaha membunuhnya. 사람이 증인과 평소 알고 지내던 사이라고요? 현지에서 괴한에게 납치돼 총상을 입고. Hyun lantas menjawab dengan tegas kepada hakim bahwa orang yang memberi perintah kepadanya adalah Sung Jun, dan Sung Jun jugalah orang yang berusaha membunuhnya waktu lalu. Namun sayang, pernyataan Hyun itu tidak semerta-merta bisa dipercaya oleh hakim karena Hyun yang tidak mempunyai bukti yang kuat atas pernyataannya itu. 그렇게 생각할 만한 근거라도 있어? 당신, 그거 확실한 얘기야? Namun di tengah-tengah sidang saat pernyataan Do Jun tidak bisa dibenarkan karena kurangnya bukti, tiba-tiba ada seorang saksi yang katanya akan datang untuk memberikan kesaksian atas pernyataan Hyun tadi, dan orang itu adalah asisten kepercayaan Do Jun di masa lalu yakni Hae In Suk. Namun ternyata kedatangannya bukan untuk membela pernyataan Hyun, melainkan ia ingin mengungkapkan kasus pembunuhan atas Jin Do Jin 20 tahun yang lalu karena proses penyelidikannya yang tiba-tiba dihentikan atas paksaan dari pihak Sunyang Group. 왜? 내 입을 또 막겠다고? 아직도 어제같이 선명해. Pertanyaan demi pertanyaan pun dilontarkan kepada Hae In. Namun saat ditanya siapa orang yang telah membunuh Do Jun, Hae In malah tiba-tiba menghampiri Hyun dan seolah-olah mengatakan bahwa dialah penyebab Do Jun tewas. 다 기억하죠. Namun ternyata saat itu Hae In bukan ingin menuduh dirinya, melainkan Hae In entah kenapa saat itu menyadari bahwa Hyun Woo adalah Jin Do Jin atasannya yang sudah meninggal di masa lalu. 신도준 이사님. 저 인간들한테 또 당하시면 안 됩니다, 이사님. 이사님! 당하시면 안 됩니다. 여기서 나가셔야 합니다. 여기서 나가셔야 합니다, 이사님!
Dan kita akan kembali ke masa lalu untuk mengetahui kebenarannya, di mana saat itu Do-jun yang hendak menjemput Min-young harus tewas di hadapan Hyun-woo, yang ternyata memang benar bahwa Hyun-woo memang ada di sana saat Do-jun tewas. Namun ternyata Hyun memberhentikan mobilnya di jalan atas perintah orang lain, yakni manajer Kim. 남들처럼 살아봐야지. 처음부터 말해줬어야죠. Dan Hyun-woo juga tidak tahu jika perintahnya itu untuk membuat kecelakaan yang akhirnya merebut nyawa Do-jun. Hyun-woo sendiri sebenarnya saat itu sangat frustasi karena terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dan disinilah awal mula dirinya bisa bekerja di perusahaan Sunyang Group, yakni karena manajer Kim memintanya untuk bekerja di Sunyang Group sebagai bentuk terima kasihnya. Namun sebetulnya saat itu Hyun-woo menolak karena dia merasa tidak pantas bekerja di Sunyang karena hadiah setelah membunuh seseorang. Tapi karena Hyun benar-benar membutuhkan pekerjaan dan juga tidak ingin kembali ke kehidupan lamanya yang sangat miskin, mulai hari itu juga ia pun memutuskan untuk bekerja di Sunyang Group walaupun hatinya selalu menolak. Dan setelah merenungi semuanya, Hyun lantas meminta adiknya untuk segera pergi ke apartemennya untuk mengambil sebuah flash disk yang ada di dalam pot bunganya. Yang ternyata di dalam flash disk tersebut ada sebuah bukti rekaman suara dengan manajer Kim saat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Do-jun tewas. 제 핸드폰에 녹취된 통화 내용이 바로 그 증거입니다. Dan bahkan kita akan mengetahui siapakah orang yang telah membunuh Jin Do-jun di masa lalu. Dan orang itu adalah Jin Young-ki. 김신자, 예. 성준이가 진양철 아들이야. 부친 진영기 회장의 사실입니까? 공모한 겁니까? 경영권 알고 있었습니까? 청문회에서 지난 2004년 큰 충격을 주고 있습니다. Dan setelah semua teka-teki terbongkar, pewaris Sunyang Group dari anak-anak pimpinan Yang Chul hingga cucu-cucunya pun dipaksa mundur oleh Dewan Pemilihan Sunyang, di mana mereka tidak bisa lagi menginjakkan kakinya di Sunyang Group dan semua saham mereka dicabut tanpa tersisa sepeser pun. Yang akhirnya semua anggota dewan dan pemegang saham di Sunyang Group dari mayoritas hingga minoritas memilih Do-jun alias Hyun-woo menjadi penerus dari pimpinan Yang Chul atas tahta Sunyang Group. Dan akhirnya Sunyang Group pun benar-benar jatuh ke tangan Do-jun. Mission complete dan film pun tamat. 지금이 낫네요. 저 검사님 잘 지내요? 네, 미라클 인베스트먼트 윤현우입니다. Dan itu dia akhir dari drakor series Reborn Rites. Terima kasih buat kalian yang masih tetap stay buat pantengin series ini sampai tamat. Dan mohon maaf karena masih belum bisa konsisten buat upload videonya itu berapa hari sekali. Soalnya masih ada kesibukan guys. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya saya sudah bisa konsisten untuk selalu menghibur kalian dengan film-film yang menarik lainnya. Maka dari itu mohon dukungannya dan tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe tentunya guys. Supaya saya makin semangat menyajikan film-film yang menarik buat kalian semua. Dan cukup sekian rangkuman film kita kali ini. Sampai jumpa di rangkuman-rangkuman film selanjutnya. Campur film undur diri, arigato gozaimashita, dan ciao.